Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang sholat yang dipahami secara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Mengapa saya ingin menjelaskan itu? Karena di dalam masyarakat banyak pertanyaan atau banyak isu yang positif dan negatif tentang sholat dan berkaitan dengan saya dan jamaah saya. Banyak sekali yang salah paham. Bahkan ada 2 orang penanya yang belum saya beri jawaban. Maka mudah-mudahan kali ini di dalam video ini menjadi jawaban bagi Pak Haris yang bertanya, terus Mas Ade, dan juga yang lain-lain. Mudah-mudahan ini merupakan jawaban yang bisa dimengerti, bisa dipahami, juga bisa menyadarkan bagi yang belum memahami dengan kesadaran penuh. Sholat, menurut pemahaman yang saya belajar dan saya mengerti, saya yakini secara syariat itu adalah sebagai identitas diri. Sebab sholat itu bagi umat Islam, walaupun dilakukan oleh orang yang sangat awam sekali, asal mau rajin melakukan sholat, apalagi setiap waktu datang ke mushola atau masjid, maka orang tersebut pasti di mata manusia umumnya dianggap sebagai orang alim atau orang yang ahli ibadah, walaupun orang itu awam, walaupun sholatnya sekedar ikut-ikutan, tidak mengerti bacaannya, tidak mengerti makna dari bacaan sekalipun, asal orang itu mau menjalankan, apalagi rajin berjamaah, di mata manusia secara umum pasti sudah dianggap sebagai orang yang ahli ibadah. Dan juga dari nama sholat fardu 5 kali itu pun memang membentuk identitas diri sebagai umat Islam. Karena nama Islam itu diambil dari nama sholat yang 5 kali 1 hari, yaitu I-nya itu Isya, S-nya itu subuh, L-nya itu luhur, A-nya itu asar, M-nya itu maghrib. Jadi Islam itulah sholat yang dilakukan secara syariat oleh orang-orang awam sekalipun, apabila rajin melakukannya pasti dianggap sebagai orang yang ahli ibadah di mata manusia. Di mata manusia loh, di mata Tuhan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Apabila dilakukan oleh orang tarekat, sholat itu sebagai rasa syukur. Karena orang-orang yang sudah bertarekat pada umumnya itu sudah mengerti tata cara rukun sholat, bacaan sholat, dan sebagainya. Umumnya itu sudah mengerti, sudah mempelajari di dalam kitab fikih dengan penuh
satu contoh antara lain mensyukuri datangnya wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tepat pada tanggal 17 bulan Ramadan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Maka itu disyukuri dengan sholat 17 rakaat yang satu hari satu malam dilakukan oleh orang tarekat sebagai rasa syukur. Dan juga wahyu Al-Quran pertama kali turun itu diperingati oleh umat Islam sebagai hari Nuzulul Quran. Dan selanjutnya sholat yang 5 kali itu ruku dan sujudnya itu ada 51 kali. 51 kali sujud dan ruku itu sebagai rasa syukur pertama kali terciptanya kita menjadi manusia, yaitu air sulbi berubah menjadi daging. Kalau dalam ilmu kedokteran sudah hamil 2 bulan, itu sudah berubah, air sulbi sudah menjadi daging. Maka disyukuri dengan ruku dan sujud. Begitu pengertian di dalam tarekat yang saya belajar. Kemudian bacaan daripada ruku dan sujud itu, bacaan tasbihnya ada 151 kali. Itu pun juga dilakukan di dalam tarekat sebagai rasa syukur sempurnanya kita tercipta menjadi manusia dengan sempurna, dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan sudah hidup pertama kali diberi nyawa atau ruh oleh Allah itu setelah 151 hari, sama dengan 5 bulan lebih sedikit ya. Nah, itu sebagai rasa syukur terciptanya kita menjadi manusia yang dilakukan oleh orang-orang tarekat seperti yang saya belajar. Mungkin orang tarekat pun tidak 100% atau semuanya mengerti, tapi untuk saya dan jamaah saya pada saat saya duduk di dalam perguruan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah di Indramayu, itu guru saya mengajarkan hal seperti itu. Dan diakhiri dengan salam, itu suatu perintah agar kita peduli kepada masyarakat atau tetangga sebelah kiri dan sebelah kanan supaya selamat dari fitnah, dari kekejian, dari emosi, dari hal-hal yang buruk yang mungkin dilakukan oleh kita. Dan apabila dipahami dan dipelajari oleh orang yang sudah berhakikat, itu lebih mendalam atau berbeda cara pemahamannya. Dari pelajaran hakikat yang saya pelajari dan saya mengerti, saya yakini hingga sekarang, sholat itu adalah sebagai pengendalian diri sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, yang artinya dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu
mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang dilakukan oleh orang-orang hakikat. Mengapa saya katakan sebagai pengendalian diri? Karena di dalam sholat itu dilakukan dengan 4 gerakan. Ada berdiri, ruku, sujud, dan tahiyat. Sebagaimana kehidupan atau wujud kita manusia diciptakan Allah pun dari 4 zat atau 4 unsur alam, yaitu api, angin, air, dan tanah. Maka itu keyakinan di dalam sholat yang dilakukan berdirinya sholat itu adalah untuk mengendalikan zat atau sifat api yang ada pada diri kita, yang wujudnya adalah emosi atau amarah. Karena api itu sifatnya berdiri ke atas, maka pengendaliannya pun dilakukan sambil berdiri. Dan karena kuatnya amarah atau emosi yang ada di dalam diri manusia, yang tercipta dari api asalnya, maka dikendalikan dengan sholat, dengan berdiri, dan diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Karena di dalam surat Al-Fatihah terdapat satu pujian yang memuji Allah dan satu doa yang mohon petunjuk kepada Allah, dengan harapan api bisa sadar, zat api yang di dalam diri kita bisa sadar, stabil, sehingga tidak membahayakan diri, tidak membahayakan orang lain. Kemudian yang kedua adalah ruku. Ruku di dalam sholat dipahami secara hakikat, maka itu pengendalian zat atau sifat angin yang ada dalam diri kita. Agar angin tidak menjadi taupan atau membahayakan, maka dikendalikan dengan ruku. Di dalam ruku diajarkan oleh para imam atau para ulama untuk membaca tasbih. Subhana rabbil azimi wa bihamdih. Maha suci Allah, zat yang maha besar. Itu artinya agar si angin tidak brutal. Angin itu kalau di dalam diri sifat atau wujud sifatnya adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang baik. Tapi yang namanya nafsu, sebaik-baiknya nafsu, apabila dipisahkan maka menjadi ria dan sombong juga sifatnya. Maka itu, dan harapan agar stabil, maka dikendalikan dengan ruku. Kemudian sujud. Sujud itu untuk mengendalikan sifat air yang ada dalam diri kita manusia, agar air itu tidak membanjiri, tidak menghanyutkan, maka dikendalikan dengan cara bersujud seraya mengucapkan tasbih Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Masya Allah, zat yang maha tinggi. Maka itu dengan harapan air sadar selalu, si air tidak menghanyutkan orang lain, tidak menenggelamkan orang lain, atau tidak menghanyutkan diri sendiri dan tidak menenggelamkan diri sendiri. Karena sifat
wujud sifatnya air itu adalah sifat hewan atau sifat binatang yang selalu menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, yang belum menjadi miliknya, bahkan milik orang lain pun seringkali diinginkan oleh nafsu yang tercipta dari air. Agar air itu stabil, maka Allah mengajarkan mengendalikannya dengan bersujud. Yang keempat adalah tahiyat. Tahiyat itu adalah untuk mengendalikan sifat tanah yang ada dalam diri manusia, agar tanah itu tidak berdiam diri, tidak kikir, tidak bakhil. Karena hakikat tanah adalah memberi, dan memberi. Tapi setelah tercipta di dalam diri, itu kebanyakan menjadi bakhil. Wujud nafsunya adalah namanya nafsu lawamah. Itu sifatnya bakhil, kikir, dan sebagainya. Maka agar tidak kikir dan bakhil, di situ diingatkan selalu agar kembali kepada sifat asli tanah, sifatnya memberi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, menjadi rizki bagi manusia. Maka itu diingatkan di dalam tahiyat. Wajib, bahkan hukumnya membaca doa tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatul lillah. At-tahiyatul, segala kebaikan, mubarakatus, segala keberkahan, sholawatut, segala keselamatan, tayyibatul lillah, segala kebaikan, segala keberkahan adalah milik Allah. Seraya kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, serta diakhiri dengan salam. Begitulah sholat yang dipahami secara syariat, tarekat, dan hakikat yang saya belajar, yang saya pahami, yang saya mengerti, dan saya yakini mudah-mudahan menjadi pemahaman, menjadi pencerahan bagi pemirsa atau pendengar, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk lebih memahami, agar lebih dipahami sholat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena menurut Mas Ade yang si penanya pernah membaca satu kitab, apa judulnya saya lupa, Rasulullah selalu memerintahkan ibadah kepada umatnya sesuai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Apabila umatnya orang kikir datang bertanya kepada Nabi, ibadah apa yang paling baik ya Rasul? Maka pasti Nabi akan menjawab, ibadah yang paling baik adalah memberi makan atau sedekah kepada tetangga dan teman-teman. Apabila yang datang orang yang tidak pernah zakat, pasti bertanya, ibadah apa ya Rasul yang paling baik? Pasti Rasulullah menjawab, berzakat itulah yang paling baik di antara sekian ibadah. Itu yang dijawab oleh Rasulullah. Begitu juga tentang sholat. Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam satu riwayat kepada seorang sahabat yang bertanya, seperti apa sholat yang harus saya lakukan?
Maka Rasulullah mengatakan, sholatlah sebagaimana yang aku sholat. Mereka pasti akan melihat sesuai dengan ilmu dan pemahamannya. Bagi yang awam pasti hanya melihat olahraganya. Bagi yang tarekat pasti melihat dengan doanya. Bagi yang hakikat pasti akan melihat dengan sifat dan karakternya. Sehingga umat Islam tidak ada satupun yang sama cara melakukan sholat. Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengajarkan dengan cara yang berbeda. Imam Nawawi dan juga imam-imam yang lain mengajarkan dengan cara yang berbeda. Ada yang Fatihah dengan bismillah, ada juga yang tidak dengan bismillah. Ada yang berkunut, ada juga yang tidak berkunut. Ada yang bersedekap, ada juga yang tidak. Semuanya tidak ada yang salah, karena semua yang diajarkan oleh para pemuka itu sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang mereka miliki ilmu pengetahuannya. Jadi tidak ada satupun yang salah, semuanya benar. Yang salah adalah orang yang membuat fitnah, yang sebenarnya awam tapi sok tahu, sok memfitnah orang, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling alim. Itulah yang berbahaya, itulah yang membuat umat Islam jadi bergontok-gontokan. Maka yang paling benar adalah lihatlah diri sendiri, bagaimana kita ibadah, sudah benarkah, sudah cukupkah, dan biarkan orang lain ibadah dengan caranya. Yang penting orang yang tidak mengganggu masyarakat, tidak mengganggu diri kita, maka tidak perlu kita usir. Kalau ada yang kurang baik, berilah nasihat yang lebih baik. Kalau ada yang kekurangan, tolonglah agar jangan sampai kekurangan tentang ekonomi dan sebagainya. Itu sholat yang dilakukan secara syariat, tarekat, dan hakikat sesuai dengan yang dikehendaki Allah, yaitu fahsya wal munkar. Lain lagi sholat yang dilakukan oleh orang makrifat, karena makrifat itu adalah bukan hakikat, hakikat juga bukan makrifat, tingkatan, merupakan tingkatan. Cuman makrifat itu sangat berbeda. Kalau antara syariat, tarekat, hakikat sebetulnya masih berkaitan, masih satu tingkatan. Tapi kalau sudah melompat kepada makrifat, itu sudah beda. Karena sholatnya orang makrifat adalah sesuai hadis Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Itulah sholatnya orang makrifat. Maka jangan iri atau jangan dengki terhadap orang makrifat. Terkadang terlihat agak nyeleneh memang, tapi berhati-hatilah, sebab orang makrifat itu adalah orang yang sudah sempurna syahadatnya, orang yang sudah bermi'raj kepada Allah, yaitu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sebab sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Saya cukupkan sampai sekian dulu.
tentang Mi'raj mungkin akan saya jelaskan pada lain kesempatan. Begitulah pemahaman tentang sholat. Mudah-mudahan menjadi pemahaman, pencerahan bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bagi yang belum paham, saya tunggu. Silahkan bertanya dan akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.